Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur ya pada Tuhan kita dapat beribadah kembali. Saya akan berkhotbah didasarkan pada surat Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Saya akan berkhotbah dengan judul Hidup dalam Kuasa Kebangkitan Kristus. Didasarkan pada surat Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Dengan judul Hidup dalam Kuasa Kebangkitan Kristus. Demikian bunyinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu, apa yang dikatakan di sini oleh Rasul Paulus adalah seputar kebangkitan. Dia ini orang Farisi, bukan orang Saduki. Orang Farisi itu sangat mendambakan kebangkitan. Itulah bedanya dengan ahli-ahli Taurat lain seperti saya katakan tadi, orang Farisi. Dan Paulus memahami itu hanya didapat di dalam Kristus. Tetapi untuk bangkit di dalam Kristus, dia juga menyadari mesti mati dulu juga dalam Kristus. Dan mengalami penderitaannya itu. Paulus di sini kepengen benar hidupnya itu dalam kuasa kebangkitan Kristus senantiasa. Itu yang membuat dia jadi bergairah. Betapapun banyaknya tantangan yang dihadapi. Apalagi berbicara mengenai surat Filipi, ini adalah satu dari 4 surat yang ditulis beliau dari penjara. Tentu dia di penjara bukan karena salahnya. Tetapi disitulah Paulus menunjukkan sikap yang benar menghadapi penderitaan itu. Sebab dia percaya kalau dia menderita bersama dengan Kristus, mati bersama dengan Kristus, dia juga akan bangkit bersama dengan Kristus. Dia percaya betul bahwa pada akhirnya kebangkitan itu akan dialami. Maka dia bersikap sebagai orang yang sudah bangkit, bukan orang yang akan mati. Itulah kehidupan Paulus setelah dia berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu. Maka di sini sekaligus juga beliau mengajak kepada warga gereja Filipi, kamu juga hiduplah dalam kuasa kebangkitan Kristus, supaya hidupmu berkemenangan senantiasa. Dan tentu ini juga berlaku bagi kita. Kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, bukan main Bapak Ibu. Ringan walaupun keadaan berat. Sukacita walaupun keadaan sepertinya mengajak kita berduka cita. Maka marilah kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus itu. Yang menjadi pertanyaan untuk kita cari jawabnya dalam Alkitab adalah bagaimanakah kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus itu? Supaya konkret. Atau seperti apakah gerangan pribadi yang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus itu? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut untuk mencari jawab atas pertanyaan ini, maka dapatlah kita catat paling tidak 3 pola. Bagaimana kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus sebagai umat Tuhan di zaman ini. Yang pertama adalah kita hidup dengan penilaian baru. Berikutnya adalah kita hidup dengan perhatian baru. Lalu kita hidup dengan pekerjaan baru. Kita hidup dengan penilaian baru. Kita hidup dengan perhatian baru. Dan kita hidup dengan pekerjaan baru. Yang pertama adalah kita hidup dengan penilaian baru. Ternyata
Kapanpun kita ada, mau tahun berapa, zaman apa, usia berapa, di mana. Sebenarnya persoalan yang kita hadapi itu ya mirip-mirip juga. Betul dah. Lalu apa yang membedakannya? Penilaian kita atasnya. Kita sebelum tiba di kota ini tinggal di mana? Di kota lain kah? Atau di desa lain? Atau di satu tempat lain? Di sana ada sakit enggak? Jawab dong. Di sini? Di sana ada susah? Di sini? Sebelum kita dibaptis sudah ada masalah? Sekarang masalah yang sama bisa terjadi. Lalu apa yang membedakannya? Penilaian kita atasnya. Bagaimana kita menilai setiap peristiwa masalah yang terjadi di sekitar hidup kita? Kalau orang yang mau mati ternyata berbeda dengan orang yang sudah bangkit menilai setiap hal itu. Kristus memberi contoh langsung setelah beliau itu bangkit. Perhatikanlah nats yang masyhur mengenai hal ini dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Tuhan di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Tuhan dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Tuhan menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Tuhan sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Tuhan mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Lihat, pribadi yang bangkit itu kalau berkata-kata berbeda perkataannya. Damai sejahtera bagi kamu. Pribadi yang bangkit itu tidak lagi dikuasai ketakutan. Dalam ayat 19 tidak takut lagi. Pribadi yang sudah bangkit itu walaupun dia menunjukkan tangan yang tadinya terpaku, tembus paku, lambung tembus dengan tombak, tapi dia bukan untuk pamer masalah, melainkan dia pamer kemenangan atas masalah. Pribadi yang bangkit itu mau berkata, "Lihat, paku itu tidak dapat menancapkan aku di salib. Tombak itu sudah tidak ada lagi." Bagi Kristus yang sudah bangkit, Bapak Ibu, aniaya itu adalah sejarah saja, masa lalu. Tidak banyak lagi diomongkan. Kristus itu datang sebagai pribadi yang bangkit. Perhatikan ayat 20. Membawa sukacita bagi sesamanya. Ketika mereka melihat Tuhan, mereka apa? Ayat 20. Bersukacita. Dan berulang-ulang dikatakan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera itu adalah pengembangan arti kata dari shalom. Peace upon you. Damai sejahtera bagimu. Itulah perkataan pribadi yang bangkit. Lalu pribadi yang bangkit itu akan selalu mengajak orang untuk mengampuni. Perhatikan ayat terakhir 23. Kamu harus mau mengampuni. Jadi kalau benar kita ini memang adalah orang-orang yang sudah bangkit bersama dengan Kristus, ya penilaian kita atas masalah berbeda. Kalau sama, ya jangan ngaku-ngaku, bohong, nggak benar. Mungkin secara seremoni kita sudah rayakan kebangkitan itu, tapi bukan seremoni yang menentukan.
Apakah nilai kebangkitan itu ada dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimana omongan kita kepada orang lain? Ada enggak shalom? Kalau Bapak Ibu masuk ke rumah nanti ngomongnya apa? Yang benar. Jangan langsung jawab, ketahuan bohongnya. Biasanya kita mengatakan shalom, coba renung ya, jangan jawab dulu langsung. Biasanya kita menyatakan shalom bagi orang dekat atau orang jauh selama ini. Lalu dekat diapain? Karena memang kita nggak mengerti arti kata shalom itu. Kita mau berkamuflase. Supaya di hadapan orang lain kita tampak rohani. Sebab kalau nanti kita ngomong sama orang dekat, orang lain jadi nggak cocok mungkin omongan kita sehari-hari kalau dia nggak apa-apa. Yalah, shalom dong. Kita belum berani mengatakan yang sebenarnya. Tapi Kristus ini mengatakan shalom kepada semua orang. Pada yang jauh, pada yang dekat. Karena dia pribadi yang bangkit. Dia membawa sukacita bagi banyak orang. Lalu orang lain lihat kita bagaimana? Suka enggak? Senang enggak? Membawa sukacita enggak kehadiran kita? Kalau ada acara kita diundang enggak? Apa urusannya pendeta? Ya urusan. Kalau kita tidak diundang berarti pertanyaan tuh. Kenapa acara sebegitu penting? Kita seharusnya terlibat, tidak terlibat. Nah, mungkin mereka kapok. Kita hanya buat gaduh, komen-komen yang gak keruan. Tidak produktif kehadiran kita di situ. Kenapa orang putus pacar dengan kita? Kenapa orang gak jadi menikah dengan kita? Kenapa jadi menikahnya sama orang lain? Kenapa orang tidak jadi bisnis dengan kita? Kenapa orang tidak jadi beli dagangan kita? Kenapa cucu nggak mau kita gendong? Udah kasih permen putih, permen merah, permen hijau. Kenapa kita tidak lagi dipeluk oleh suami kita? Atau mengapa kita tidak lagi memeluk istri kita? Atau memeluknya hanya supaya dilihat orang lain? Misalnya pada pesta. Tapi begitu pulang bilangnya apa? Lu duluan aja. Ntar gue nyusul. Sedih kan? Pernah enggak ngomong-ngomong kita peluk istri atau suami kita waktu dia di dapur? Apa bedanya pendeta? Ya beda. Kita yang sebenarnya itu adalah saat kita sendirian tidak dilihat orang. Kita kangen gak sama orang tua? Atau kita jadi orang tua yang ngangenin gak buat anak? Atau kalau gak ada orang tuanya, anak rasa merdeka. Hore! Biar lamaan gak usah pulang sekalian. Berarti ada yang keliru dari persahabatan kita. Orang kok tidak bersuka cita melihat kita. Kalau pribadi yang bangkit, penampilannya berbeda di sini. Termasuk tadi untuk masalah-masalah itu. Bagaimana kita menilai masalah? Kalau kita kehilangan, omongan kita apa? Tuhan gak hebat? Gak dengar doa kita? Sialan? Gak adil Tuhan? Gak berkuasa lagi? Kenapa Tuhan gak peduli dengan aku? Begitu? Penilaian kita kalau doa kita belum dijawab, persembahan kita belum diberkati, seperti Kain. Bagaimana kita menilai persoalan itu? Biar kita menilai sebagai pribadi yang bangkit. Yang sudah melewati kegelapan yang paling pekat. Yang sudah melewati maut, bangkit kita.
Kacamata kita istilah. Beda sekarang menilai sesuatu. Coba kita adalah pribadi yang sudah bangkit. Persoalan buat kita bukan lagi menjadi persoalan. Tapi menjadi soal saja untuk dikerjakan. Semua masalah menjadi ujian bagi kita. Kita adalah pribadi yang sudah bangkit bersama dengan Kristus. Kalau kita dianiaya nggak apa-apa. Asal bukan karena salah kita. Kita bahagia memikul salib. Karena salib adalah tanda kita tidak bersalah. Jadi kalau kita pikul salib, jangan nangis-nangis lagi, jangan marah-marah lagi. Karena salib adalah tanda kita tidak bersalah. Kalau kita ini susah karena salah kita, ya itu bukan salib ya, itu silapnya itu. Maka dikatakan apa? Coba mumpung di surat Ibrani ini saya buka nih. Lihat sebentar ya. Ibrani 12. Lihat ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata kita arahkan kemana? Dan jangan hanya di tempat ibadah ini. Di tempat ibadah ini ya tentu sudah semua pilihan ya. Pakaian pilihan, musik pilihan, lagu-lagu pilihan. Tapi lagu yang seperti ini kita nyanyikan gak di luar? Jangan marah ya. Kita yang sebenarnya adalah ketika kita tidak dilihat orang. Apa yang kita katakan ketika kita ini terbaring sakit? Masih ada lagu begini. Waymaker. 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 Benar. Jangan salah paham ya. Jangan semuanya karena request. Doa request, lagu request, musik request. Lah dari hatimu apa yang kau mau doakan? Apa yang mau kau ucapkan? Apa yang kau mau nyanyikan? Request melulu. Hatimu. Gimana kita melihat nih segala sesuatu seperti Kristus. Mata kita tertuju kepada Yesus. Mataku seperti Kristus, mataku juga tertuju kepada Kristus. Dan Kristus sudah bangkit, bukan main. Roma 8 ayat 31, 32. Itu juga menjadi kebangkitan bagi kita. Roma 8 ayat 31, 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kita adalah umat pemenang. Bahkan lebih dari para pemenang. Sampai ayat 39. Apa yang dapat menjegal kita lagi? Tidak ada. Persoalan apa? Kita sudah pernah mati. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah bangkit. Nggak takut lagi dengan semua niaya itu. Masalah apa? Jadi konsep kita menjadi murid Kristus jangan sampai keliru ya. Jangan berkata, oh Tuhan akan meniadakan masalah. Tuhan akan mengurangi masalah. Ya syukur ya. Saya percaya itu juga akan terjadi. Tapi sebagai murid Kristus tadi konteksnya salib itu jangan di throw out. Kita harus pikul salib. Benar enggak kita murid Kristus Bapak Ibu? Nggak enak ya kalau dengar khotbah soal salib. Aduh pendeta, saya datang di sini ini kan tengah minggu nih jangan bicara salib. Semua bicara apa Bapak Ibu? Bukankah yang kita pikul sehari-hari itu salib? Dan itu adalah tanda kemuridan kita. Salib tidak dipikul ada
hari tertentu. Coba lihat nih, Lukas 9 ayat 23. Jangan kaget ya, ini adalah realita. Lukas 9 ayat 23. Apa disebut? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap bulan. Setiap apa? Hari ini hari apa? Besok? Setiap hari ada salibnya enggak? Siap. Jangan cengeng lagi. Katanya udah bangkit. Kok cengeng? Kok nangis-nangis? Marah-marah? Takut. Maka Tuhan berkata, keluar kamu dari sini. Go out of here. Keluar kamu dari sini. Kamu nangis-nangis terus sini. Sudah cukup nangis itu. Lanjutkan perjalanan. Move. Ngapain kamu di sini? Medele terus, mengedungi terus. Bangkit kamu. Keluar. Tuhan Yesus kan mendatangi mereka di ruangan itu. Karena apa? Karena bukan begitu perjanjiannya. Kasih tahu ya kepada murid-murid. Kalau aku nanti bangkit. Setelah disalibkan, dikubur. Aku akan menyusul mereka ke Galilea. Mereka malah ngumpet. Kenapa ngumpet? Keluar kamu. Jangan nangis-nangis saja bisanya. Seka air matamu, lanjutkan perjalanan. Pribadi yang bangkit itu bukan mengurung diri terus. Keluar kamu dari sini. Dan kamu harus bisa mengampuni. Mengapa di sini disuruh mengampuni? Coba kita lihat kembali. Karena mereka itu takut. Ternyata orang yang ditakuti sekaligus dibenci. Apalagi ini merasa ada alasan. Salah guru kita apa? Kenapa dia dianiaya? Dia kasih banyak orang makan gratis. Dia sembuhkan semua orang sakit. Dia mengajar setiap hari. Salah kita apa? Kita adalah saksi mata dari perjalanan guru. Kenapa kita diginiin? Ini tidak adil sungguh. Marah mereka. Tapi juga takut karena tidak merasa bisa membalas. Yang ada kebencian, dendam di dalam. Gak bisa dikeluarkan. Maka Tuhan melihat ini berbahaya. Apalagi nanti urusannya untuk melayani ministry. Bagaimana kamu akan melayani orang yang kamu benci? Bagaimana kamu akan bersaksi kepada orang yang kamu marah padanya? Bagaimana kamu mengajak dia untuk diampuni oleh Tuhan sementara kamu sendiri tidak mau mengampuni? Kalau kita benar pribadi yang sudah bangkit, hidup dalam kebangkitan Kristus, ya kita memiliki penilaian baru. Beda penilaian kita sekarang. Rasul Paulus juga tadi kan alami itu. Coba lihat ya. Tapi mesti cepat-cepat nih. Karena beneran tuh jam. Dan gitu dong. Coba lihat Kisah Rasul pasal 9. Kan Kristus itu menampakkan diri padanya dalam satu perjalanan. Ingat gak tuh ke Damsik ya? Betul ya? Sekarang tuh namanya Damaskus. Kisah Rasul 9. Kan waktu Kristus memperlihatkan diri, dia sejenak buta kan. Ternyata ada maksudnya. Tuhan bukan mau menyiksa dia. Demikianlah dia sampai ke Damsik oleh pemimpin gereja di sana, Ananias. Diminta Tuhan sendiri untuk berdoa baginya. Awalnya kan dia tidak mau. Apa? Orang gila itu, aku doakan. Enggaklah Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Dia akan kupakai menjadi alatku. Kamu doakan dia, baptis dia. Akhirnya Ananias datang berkata apa? Lihat Kisah Rasul 9 ayat 17-18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Baca sama-sama. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku,
Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dengan penilaian baru, dengan penglihatan baru. Ini bukan persoalan jasmania, tetapi persoalan rohania. Sejak saat itu dia melihat dengan terang semuanya. Sorga dia bisa lihat, neraka dia bisa bayangkan. Dia mengerti firman, mengerti Taurat dengan benar penafsirannya. Dia mengenal Kristus dengan benar. Dia tahu arah perjalanan hidupnya ternyata keliru. I should not be here. Aku tidak seharusnya di sini. Mengapa aku jadi penganiaya? Mengapa aku jadi sadis begini? Mengapa aku suka siksa orang? Ini bukan aku yang sebenarnya dahulu. Tetapi sekarang aku sudah berubah. Hidupku berubah dalam Tuhan. Aku berubah. Kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, kita berubah. Dan perubahan itu kita yang alami, tetapi orang yang nilai. Maka sekali-kali cobalah dengar omongan-omongan orang tentang kita dengan tenang. Apanya kata anak-anak tentang kita? Kalau mereka lagi ngobrol-ngobrol baik-baik itu, biasanya di tempat tidur ya. Dengarlah dulu baik-baik. Apanya kata si kakak itu soal kita? Apanya kata istrimu tentangmu, suami? Apanya kata menantumu tentangmu, mertua? Kalau di depannya belum tentu jujur itu. Apalagi kita. Banyak basa-basinya. Saya pengki. Nggak enak lah. Tapi ketika dia dalam sendirian, coba. Gerutunya apa? Pegawai kalau ngomongin kita, ketika mereka dengan temannya di kantin ngomongin kita apa? Cobalah perhatikan. Berubahkah kita? Sudah terbuka ke mata kita, sudah tercelik. Itu masih ada selaput terus. Kalau kita sudah hidup dalam kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus, penilaian kita baru. Kita sudah mengerti. Kenapa kita sakit, susah, sengsara, gagal, rumah kebakaran, kebanjiran. Kita dapat melihat dengan benar. Jangan selalu hanya dari sudut historis negatif. Dulu karena siapa nih yang sakitin aku, siapa yang jegal aku, siapa yang racunin aku, siapa yang aduin aku. Coba Bapak Ibu, supaya Anda jangan bilang saya berlebihan. Dengar, Kristus sudah tahu enggak bahwa beliau akan disalibkan? Sudah tahu juga enggak setelah itu akan terjadi apa? Bahwa dia akan bangkit. Dalam berita itu satu paket enggak bahwa dia berkata dia akan disalibkan lalu akan bangkit? Satu paket bukan? Bisa enggak kita melihat begitu? Bisa enggak kita melihat itu satu paket antara kita sakit dengan kemudian sembuh, satu paket antara kita dihina dengan kemudian dimuliakan? Bisa enggak kita lihat satu paket? Jangan berhenti di susahnya aja, lalu setelah itu enggak tahu deh bang, pusing deh bang, pahit banget hidup ini bang. Kata bang, nggak ada harapan nih keluarga, pernikahan gua akan hancur nih. Hei, melihat kamu dengan benar. Coba lihat itu satu paket. Habis disalibkan kau akan bangkit. Lihat satu paket masalahmu dalam Tuhan. Kalau diputus pacar itu langsung kamu mesti tahu ada pacar lain yang Tuhan akan sediakan. Satu paket. Karena apa? Ya karena dia, coba lihat nih contoh satu paket ya. Supaya Anda jangan bilang saya buat-buat istilah.
Kalau tadi teks itu kurang, coba lihat Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan bisa mendatangkan penyakit bagimu, tapi Tuhan juga bisa menghalaunya. Tuhan bisa membuatmu sakit, tapi Tuhan juga bisa menyembuhkannya. Satu paket. Berita penyaliban Kristus langsung disusul dengan berita kebangkitan. Satu paket. Jadi kalau kita menilai satu masalah sekarang, mesti apa? Terlibat di dalamnya solusi. Miliki kacamata yang benar, kacamata yang orang sudah bangkit. Jangan seperti orang yang mau mati. Berikutnya adalah kita hidup dengan perhatian baru. Coba kita percepat ya. Semoga Tuhan menolong kita di menit-menit terakhir ini. Kenapa sih? Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Lihat ya, ini ada klausul. Ini diminta kejujuran. Jangan marahi saya dulu. Karena itu, karena apa Om? Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kan kesaksianmu begitu, statement of faithmu begitu, pengakuan imanmu begitu kan? Kristus sudah bangkit, kamu nyanyiin berulang-ulang kan? Bener gak? Kalau benar, maka kamu harus cari perkara yang di atas. Kalau tidak, jangan ngaku-ngaku. Perhatianmu harus berbeda. Perhatianmu mesti perhatian yang baru. Perhatian, mencari perhatian yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan ngaku-ngaku. Kecuali begini, oh ini bukan pengakuan iman kami Om. Kami nggak percaya Kristus bangkit. Kami juga tidak percaya kami bangkit bersama dengan Dia. Ya berarti tidak usah cari perkara yang di atas. Nggak relevan buatmu. Kamu bukan orang percaya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus seperti perkataanmu, carilah perkara yang di atas. Kaitannya ini apa? Saya harus singkat-singkat, potong-potong kisah. Begini saja, Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, program selanjutnya apa? Jawab ya. Waktu Kristus sudah bangkit, program selanjutnya apa? Naik. Waktu Kristus naik bawa apa? Jangan langsung jawab. Bawa apa? Berapa kilo, berapa banyak? Bawa apa? Bawa apa Bapak Ibu? Jawab. Bawa apa Kristus naik ke sorga? Bawa apa? Ada tentengan? Apa? Kok ada? Nggak ngerti urusan. Waktu Kristus naik ke sorga bawa apa Bapak Ibu? Lalu kenapa kita ini kumpulkan banyak yang nggak perlu? Capek amat. Nggak ngerti urusan. Ke sorga nggak bawa apa-apa Bapak Ibu. Nggak bawa gelar. Nggak bawa gelas. Dipaksain dah. Daripada kosong. Bapak. Perhatian orang yang sudah bangkit bersama dengan Kristus beda. Dia tidak lagi ngumpulin untuk dibawa. Dia udah ngerti.
Jadi gimana kita ini pendeta sekarang? Ya seperti Kristus. Coba lihat, Kristus waktu masih ada di bumi ini sebelum kenaikannya masih makan enggak? Masih jalan-jalan? Masih holiday? Masih sarapan pagi di pantai? Lakukan. Tapi jangan kumpulin yang gak perlu. Yang tidak ada urusannya dengan kerajaan sorga dalam kekekalan. Nanti itu malah menghambatmu. Kamu terlalu sibuk dengan ini dan itu. Sehingga kamu tidak lagi mendengar panggilan ilahi. Kamu kebanyakan di mall, kebanyakan di restoran, kebanyakan holiday, nggak dengar panggilan Tuhan. Jangan bilang saya nyindir. Boleh enggak kita makan? Alai unang mokus. Unang apa? Unang mokus. Unang tuh jangan, mokus rakus. Makan secukupnya, makan sekenyangnya. Bagus tuh kalimat. Memang makan sekenyangnya, maka jangan kau paksa kalau perutmu sudah kenyang. Pakai secukupnya, ambil secukupnya. Ini berkat Tuhan dunia ini. Tapi jangan kumpulkan yang gak perlu kau bawa. Nanti kau kecapean. Buat apa? Tunggu pendeta. Kalau saya memang orang kaya, jadi hartanya buat siapa? Ya buat anakmu. Wariskan baik-baik. Dan harus ada penjelasan yang benar. Kenapa? Nah kalau tidak dijelaskan dengan benar sumber harta itu untuk apa digunakan. Dia bisa main-mainkan itu. Atau gara-gara itulah dia ribut dengan saudaranya sendiri. Dulu waktu kecil, adiknya diganggu. Si abang bilang apa? Kenapa kau ganggu adikku? Ku hajar kau nanti. Hei! Itu adikku! Tapi setelah ayah ibunya meninggal, dia yang bikin adiknya nangis. Gara-gara harta yang diperebutkan sebab dia hanya mewarisi hartanya, tidak mewarisi karakternya. Jangan alasan, buat anak. Benarkah kau itu buat anak? Benarkah kau jelaskan bahwa itu buat anakmu? Dan kenapa kita tidak lebih banyak melatih anak kita meminta dari Tuhan dan mencari bagiannya sendiri daripada sibuk memberi yang sudah jadi. Banyak kita orang biasa saja waktu kita berdikari tidak ada warisan macam-macam, tapi kok bisa kaya? Jangan mati-matian dengan cara yang keliru. Perhatian kita kalau kita sudah menjadi pribadi yang bangkit. Perhatian kita perhatian yang menyenangkan hati Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Waktu anak-anak kami dulu, ini cerita 4-5 tahun yang lalu. Mereka mengajukan, boleh enggak kami kuliah di sini? Kuliah itu. Boleh. Saya juga punya usulan, kamu kuliah ini saja. Oke, kita adu proposal. Saya bilang apa? Kalau kalian kuliah di sini, kuliah itu, maka kalian akan begini hasilnya. Sekarang kamu mau kuliah di mana menurutmu? Saya hanya satu titip pesan, dimanapun kalian kuliah, coba kaitkan ada enggak nilai kekekalan di situ? Ada enggak kaitannya dengan kerajaan Allah di situ? Kalau kamu menikah ada enggak kaitannya dengan kerajaan Allah? Kamu punya anak ada enggak kaitannya dengan kerajaan Allah?
Kamu bangun bangunan itu, kamu ada kaitannya dengan kerajaan Allah. Ada nggak nilai kekekalan di situ? Karena kita konteksnya, jika kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jangan asal ngomong. Pribadi yang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus itu, perhatiannya baru. Dia akan memakai sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak cukup waktu menyebarkan ini ya Bapak Ibu. Silakan gunakan apapun, pergi kemanapun. Tapi pastikan itu tidak menghambat relasimu dengan Tuhan. Saya agak nyindir habis-habisan selanjutnya ini sedikit. Saya ada survei kecil-kecilan, saya tidak katakan itu penelitiannya. Saya perhatikan setiap libur, apalagi di Republik ini alama. Bukan main. Libur pun udah itu ditambah-tambah lagi. Saya tidak tahu dah kenapa ini Republik begini rupa memperlakukan waktu. Pasti ada alasan, tapi alasan itu seharusnya begitu enggak. Dan warga gereja jadi ikut-ikutan. Setiap ada hari libur, gereja sepi. Gereja sepi lagi. Saya tanya kepada satu keluarga yang masih anak-anak yang masih kecil. Kok, Ci, kemana? Oh ini pergi. Kesukaan mahal, udah nabung Om. Bagus. Bagaimana nabungnya? Tiap hari nyeleng anak-anak. Kita juga nyeleng. Oh bagus. Setiap tahun begitu. Oh iya, kalau bisa 1 semester. Oh bagus. Tunggu dulu. Jadi kau capek-capek kerja. Nyeleng. Pus, habis. Pulang-pulang boncos. Gempor. Habis. Pernah gak kau latihan anakmu nyeleng buat misi, buat pembangunan gereja? Kenapa kau liburan tidak secukupnya saja? Kenapa menjadi habitmu seperti orang yang tidak mengenal Allah? Ngaku-ngaku sudah mengenal kebangkitan Kristus. Di mana bedanya? Ya, oke. Terima kasih, saya lihat juga situ. Udah deg-degan saya kalau orang udah maju begini. Kamsa ya. Udah jangan marah-marah. Bapak Ibu, hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Perhatian kita jangan lagi sama melihat sesuatu. Terceliklah mata kita itu. Kalau apalagi itu bukan bagian kita, jangan diterleng-terleng lah, jangan ditaksir lah. Itu, itu berlian, saya tahu diri lah, udahlah. Toh nggak ke bawah. Kalau dihadiahkan, dikasih Tuhan menjadi bagian kita, setiap orang punya talenta beda, kesempatan beda-beda, amin. Mengapa kita ini seringkali sedih? Karena apa? Kita suka bandingkan diri dengan orang lain. Celaka. Jangan suka bandingkan diri dengan tetanggamu, temanmu, abangmu, kakangmu, sosokmu, edamu, cihumu, laemu. Jangan kau bandingkan dirimu dengan teman alumnimu, teman seangkatanmu. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan teman satu sinodemu, satu-satu sama-sama bisa di pendeta. Kenapa dia sekarang melesat? Jangan bandingkan diri dengan yang lain. Bandingkan saja, Tuhan, aku sudah cukup baik gak di hadapanmu. Pakai secukupnya, pergi secukupnya. Dan kalau ada sisa, bagi baik-baik, tinggalkan baik dengan pesan yang benar supaya jadi berkat. Lalu kita ini pekerjaannya mesti baru. Pekerjaan kita sekarang cari jiwa buat kerajaan Tuhan. Izinkan saya 2 menit lagi selesai. Ya soalnya di sana itu kan emang begitu harusnya. 45 menit jatah aku khotbah. Ini kurangin dong.
Kenapa jadi 35? Enggak apa-apa pendeta, itu plus minus. Oh ya udah Pak Kamsya. Jangan marah ya. Saya tahu Anda memang harus atur waktu karena ini tempat, bukan tempat kita terus toh. Coba kita lihat 1 Korintus 15 bagian terakhir nih. Ayat 8 sampai 11. Demikian ya. Dan yang paling 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 11. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Wow. Jadi Paulus sudah dilayani, kemudian dia melayani. Apa yang dia dambakan? Supaya sama seperti dirinya, tetangga-tetangganya, temannya, keluarganya. Dia menginjil, menyaksikan kebaikan Tuhan. Sisa hidupku adalah untuk melayani. Wow. Inilah pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan hanya pekerjaan sosial. Coba, Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Sediakanlah waktu kita untuk melayani, bantu pekerjaan Tuhan. Jadi guru sekolah minggu, pendoa syafaat. Menjadi musisi di gereja ini mulia nih. Amin. Walaupun bukan musik ini akan menyelamatkan kita, tapi memacu orang untuk beribadah kepada Tuhan. Bantulah rawat tempat ini. Bantulah gembala, bantulah ibu gembala. Ayo kita rame-rame kerja buat Tuhan. Saudara punya uang, kasih uang. Ada waktu, kasih waktu. Ada talenta, berikan talenta. Kalau kita sisa hidupnya disia-siakan, sayang. Memang kita sudah merdeka, tapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu adalah ternyata mereka tidak melayani. Coba lihat Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pelayanan adalah langkah yang paling efektif untuk mengantisipasi dosa terjadi kemudian. Kalau kita sibuk dalam pekerjaan Tuhan Bapak Ibu, kita berkurang waktu untuk berdosa. Tapi kalau kita udah mulai leha-leha, datang seperti Poltak terlambat gereja, pulang lebih cepat seperti Poltak juga, rusuh. Datanglah lebih awal, layanilah Tuhan, pulanglah lebih lamban, layanilah Tuhan. Bagilah waktu kita Bapak Ibu untuk pekerjaan Tuhan. Doalah bukan lagi hanya untuk diri sendiri. Sisipkanlah doa buat republik ini, bangsa ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Jangan marah ya. Sebenarnya kita sudah tahu juga kalau itu bicara akhir zaman pribadi. Kalau bicara akhir zaman umum kita tidak tahu. Tidak dapat diprediksi. Tapi kalau akhir zaman pribadi, saya sih udah dapat prediksi. Berapa lama lagi lah saya hidup tampang begini? Berapa lama lagi? 50 tahun lagi, puji Tuhan. Nggak usah macam-macam pikiran saya. Saya bisa bertahan 20 tahun lagi saja, puji Tuhan, haleluya, 70, 80, 70, 80. Kenapa kau sia-siakan waktumu dengan alasan kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang?
Tak perlu banyak teori lagi soal akhir zaman, kawan-kawan. Hitung sendiri, kalender sudah ada. Sisa hidup ini kau mau apain? Ngapain? Kalau masih bisa sekolah ya Pak ya. Kuliah ya. Amin. Dan gunakan untuk melayani. Kuliah kita untuk lebih lagi melayani. Gereja ini jadi contoh. Saya melihat 2-3 tahun lagi ini akan diperlebar ke sana. Lalu mimbarnya akan di sini. Di sini akan dibuka. Kalau nggak boleh, kita pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Kita bangun gereja sendiri, emang kenapa? Ini di sini mimbar nih, keren. Sini. Kantor, cari aja kantor lain lagi, apaan? Ya enggak? Saya udah hitung, parkiran masih cukup. Saudara, ya. Soalnya dia udah lari. Pendetanya udah lari khotbahnya. Bagus, Anda mengajak saya rohani lagi. Jadi begitu ya. Jadi nanti saudara datanglah bawa jiwa-jiwa. Banyak orang jiwa-jiwa itu. Apalagi kalau kita ada ya misalnya kita antar jemput dengan tidak menyusahkan ya. Terus kita doa, Tuhan Yesus berkati aku Jumat Sabtu lipat gandakan hasil. Kenapa sih kau Jumat Sabtu lipat gandakan hasil? Aku mau ngajak orang itu makan bakso habis gereja. Masih begitu. Oke? Tak kalau dia udah lebih itu udah ditinggal, cari jiwa lah. Emang apaan lu bakso melulu? Kau harus dididik, ya enggak? Setuju? Maka tempat ini akan berlipat-lipat. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu. Apa juga yang menjadi pergumulannya belakangan ini. Tetapi percayalah bahwa Allah kita tetap baik adanya. Memiliki penilaian baru, perhatian baru, pekerjaan baru. Tambahkanlah yang berkaitan dengan jiwa-jiwa. Tanpa mengganggu yang sudah ada. Gunakan waktu hobi-hobi yang relatif tidak ada guna itu untuk melayani Tuhan. Kurangi yang lain-lain yang tidak produktif bagi kerajaan sorga. Terlibat dalam pelayanan. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, ya Allah baik. Ya Allah baik. Percaya Allah kita baik. Allah baik.
Dia baik bagiku. Pakai kami Tuhan, kami mau hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu dengan penilaian yang baru, perhatian yang baru, pekerjaan yang baru. Kami mau menjadi berkat bagi keluarga dan sesama kami. Terima kasih atas tempat ini. Tuhan telah pilih untuk menjadi rumah kediaman-Mu di sini, supaya orang-orang datang menerima berkat-Mu di sini, supaya yang sakit itu disembuhkan di sini, yang susah itu dihiburkan di sini, yang berbeban berat itu dilegakan di sini, yang terikat itu boleh dilepaskan di sini. Urapi terus hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan tetapkan untuk melayani umat-Mu di sini. Dari gembala sidang kami dan ibu, semua pastor yang ada, hamba-hamba-Mu yang mendukung pelayanan, kami mau bersatu hati Tuhan memenangkan area ini bahkan lebih luas lagi untuk kerajaan Tuhan. Ada jutaan orang di sekitar sini yang belum percaya kepada Tuhan. Kami mau mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan. Mujizat-Mu nyata di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini kami akan tampil sebagai orang-orang yang sudah bangkit bersama dengan Kristus sesuai dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan.